Marketing Manajemen Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan penyedia layanan multi-layanan on-demand dan grup teknologi pembayaran digital yang berkantor di Jakarta. Gojek pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 2009 sebagai pusat panggilan yang menghubungkan konsumen dengan layanan kurir dan pemanggilan kendaraan roda 2. Gojek merupakan perusahaan unicorn pertama dan sekarang menjadi perusahaan dekakon pertama di Indonesia. Gojek adalah satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang menduduki peringkat ke-17 dan ke-11 dalam daftar 50 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune dengan jumlah pengguna sekitar 170 orang di seluruh dunia per Juni tahun 2020. Berikut ini beberapa kompetitor dari Gojek, yaitu ada Grab dan Maxim untuk di transportasi, dan ada Grab Food dan Shopee Food untuk di pengantaran makanan, dan masih banyak lagi. STP Gojek ialah meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi Gojek. Gojek dapat melakukan segmentasi pasar dengan membagi pelanggan potensialnya menjadi kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi mereka. Yang pertama, pengguna transportasi, mereka yang menggunakan layanan Gojek untuk perjalanan sehari-hari. Pengguna makanan, mereka yang menggunakan layanan Gojek untuk memesan makanan. Pengguna layanan pengiriman, mereka yang menggunakan layanan Gojek untuk mengirim atau mengambil barang. Berikutnya, pengguna layanan keuangan, mereka yang menggunakan layanan Gojek dalam hal pembayaran digital, pinjaman, atau asuransi. Selanjutnya, penempatan. Gojek dapat menentukan penempatan yang unik dalam pikiran pelanggan dengan membedakan dirinya dari pesaing dan menonjolkan keunggulan yang dimiliki. Ketersediaan layanan 24/7 menyoroti kenyamanan dan fleksibilitas pengguna layanan Gojek sepanjang waktu. Jaringan luas pengemudi, yaitu menekankan ketersediaan pengemudi di berbagai lokasi, yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mendapatkan transportasi atau pengiriman. Beragam pilihan, yaitu menyoroti berbagai opsi transportasi, restoran, atau layanan pengiriman yang tersedia di dalam platform Gojek. Selanjutnya, penargetan. Gojek dapat menentukan segmen mana yang menjadi target utama mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan potensial, dan kelayakan dari setiap segmen. Dalam praktiknya, Gojek dapat menggunakan pendekatan kombinasi segmentasi, penempatan, dan penargetan ini untuk mengembangkan kampanye pemasaran yang relevan dan efektif, serta untuk mengarahkan pengembangan produk dan layanan baru sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai segmen pasar yang mereka targetkan. Segmentasi Gojek. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen menunjukkan bahwa Gojek secara demografis dan sosial ekonomi membagi pasarannya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok target karyawan, masyarakat perkotaan, dan mahasiswa. Sedangkan dalam segmentasi psikografis, Gojek menargetkan konsumen dengan ekonomi menengah dan atas, baik pria maupun wanita, dalam kategori SES ABC. Dalam segmentasi berdasarkan respon konsumen, awalnya konsumen mencari layanan transportasi yang memberikan banyak kenyamanan dan manfaat, sehingga Gojek hadir untuk menjawab semua itu. Tidak hanya menyediakan layanan antar jemput, tetapi juga belanja pribadi dan kurir instan. Strategi pemasaran Gojek menyediakan layanan khusus dengan menawarkan kode promo untuk pelanggan yang penggunanya tinggi melalui poin yang dapat ditukar dengan berbagai produk dan layanan. Implementasi 7P. Yang pertama, produk. Gojek Online menyediakan paket layanan antar jemput, baik berupa barang maupun orang, di mana layanan sejenis di bisnis lain masih terfragmentasi, seperti hanya untuk mengantarkan barang. Yang kedua, price. Sistem harga yang ditawarkan relatif lebih murah, lebih terbuka, dan memiliki standar yang sama berdasarkan jarak tempuh. Yang ketiga, place. Layanan ojek online ada di mana-mana sehingga mudah didapatkan. Yang keempat, promotion. Gojek Online menggunakan sarana promosi berupa aplikasi yang dapat diunduh pada alat komunikasi personal atau smartphone yang umum digunakan, dan mereka juga mempromosikan layanannya melalui alat media lainnya. Layanan Gojek memiliki manajemen sendiri dan personel yang terlibat diberikan pelatihan dasar dan sistem rekrutmen terpisah. Dan selanjutnya, proses. Untuk mendapatkan layanan Gojek, pelanggan dapat menggunakan aplikasi Gojek Online yang tersedia dan menentukan lokasi yang diinginkan. Yang terakhir,
Physical evidence. Bentuk fisik Gojek adalah transportasi berwarna putih kehijauan dan helm bertuliskan Gojek. Marketing strategi. Ada 6 marketing strategi yang pasti Gojek pakai, yaitu branding yang kuat, bermitra, user experience, strategi demografik, diversifikasi layanan, serta sustainability dan social impact. Kebijakan strategi Gojek yang sudah dilakukan saat ini dan yang menurut kami belum ada dan perlu diadakan oleh Gojek adalah untuk saat ini Gojek meluncurkan banyak sekali layanan baru seperti GoCorp khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna, GoTransit menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan, dan GoGreen untuk memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan misalnya dengan penggunaan kendaraan listrik. Namun kami memiliki beberapa inovasi yang dapat digunakan Gojek dalam menambah fitur-fitur di dalam Gojek. Yang pertama yaitu GoConnect. Inovasi ini melibatkan pengembangan platform komunitas yang memungkinkan pengguna Gojek untuk terhubung, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Yang kedua, GoCare, yaitu layanan kesehatan dan kesejahteraan. Inovasi ini melibatkan pengembangan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang terintegrasi di dalam aplikasi Gojek. Dan yang terakhir, GoSkills, yaitu platform pembelajaran dan pengembangan. Inovasi ini melibatkan pengembangan platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai kursus dan pelatihan untuk pengguna Gojek. Yang terakhir adalah saran. Gojek harus aktif memantau dan merespon situasi yang berkembang di media sosial. Hal ini melibatkan memantau dan mengelola keluhan atau pertanyaan pelanggan dengan cepat dan sopan. Respon yang cepat dan komunikasi yang efektif di media sosial dapat membantu mempertahankan citra positif dan mengurangi dampak negatif krisis. Sekian, terima kasih.